Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Ya, balik lagi sama gue Fadil dan 4 orang ini yang mungkin mukanya beda-beda ya nih. Tapi ada yang masih tahu kan, karena sebulan lagi, alhamdulillah ya Allah. Walaupun lagi pandemi gini, tapi akhirnya NFL balik lagi. Yes, alhamdulillah, yes. Akhirnya setelah yang menurut gue, kalau kalender NFL libur 6 bulan, sekarang 7 bulan ya, karena preseason nggak ada kan, jadi 7 bulan dan akhirnya NFL bakal balik lagi musim 2020 resmi bulan September. Semoga nggak kenapa-napa sih ya. Nah, jadi mulainya itu kalau nggak salah tanggal berapa, Fadil Wahyu? 13 September ya? Betul, pokoknya sebulan dari sekarang, persis sebulan, 4 minggu. 4 minggu ya? Nah, berarti 4 minggu dari sekarang kita bakal ngulas banyak lagi NFL. Berarti Zero Knowledge Podcast bakal balik lagi, bakal upload sering lagi. Jadi tetap yang nonton video jangan lupa subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar nanti Zero Knowledge Podcast ngupload langsung dapat notifikasinya. Yang dengerin di Spotify tetap ikutin di Spotify. Tapi sebelum mulai, seperti biasa perkenalan dulu yang mungkin masih lupa. Tapi kalau gue udah pasti tahu lah kan, lu semua kan pada ngakak liat gue jadi Dewa Madden kan, kampret. Makanya gue nggak main lagi tuh game. Kampret tuh game, apaan Madden 21 juga gak ada yang berubah, najis. Nah, tapi ini dulu deh, perkenalan dulu nih, yang suka bikin kontroversi nih kalau bikin list nih, sebelah gue nih, Fadil Wahyu, silakan perkenalan. Oke. Nah, ini Fadil Wahyu, dia pakai jersey Browns karena dia emang asli jersey, fans Browns, gak kayak lu pada yang ngefansnya kayak OBJ. Maaf, menurut saya cabe ya, maaf. Nah, ini si Julian. Ini nge-freeze lagi Julian, Freeze. Jul, tapi gak apa-apa, Jul, silakan perkenalan Jul. Gak apa. Oke, nama gue Julian. Gue fans Green Bay Packers. Mungkin kalian taunya dari ini ya, Zero Buzz Fantasy Podcast. Tapi hari ini gue jadi sub lah buat starternya Zero Knowledge. Tufel yang tiba-tiba ada kerjaan last minute. Aduh, jadi gue last minute masuk. Iya, nggak Ini apa ya, free agency signing ya berarti ya? Ini berarti kalau di olahraga sana namanya 10-day contract dulu. Oh ya, oke. Nah, berarti ini I have to prove myself ya biar jadi permanen. Wes nih, siapa tahu kan kalau reguler itu Prot liatin, wah ini analisis bagus juga, bisa jadi langsung 1 year contract dulu, ntar franchise tag langsung extend kontrak nih, siapa tahu kan. Nah, ini Julian, kalau misalnya kalian sering denger Zero Buzz itu segmen terbaru kita bahas fantasy. Nah, dia yang jadi hostnya lah ya, atau yang ngasih insight buat fantasy, buat kalian main fantasy, karena memang fantasy is life. Fantasy itu emang merenggut kehidupan nyata, bahaya emang fantasy. Bener nggak Jul? Fantasy merenggut kehidupan nyata nggak? Bener banget kan? Fantasy itu lebih penting daripada hidup dan mati. Itu emang bener. Fantasy itu lebih penting daripada kerjaan, kuliah, dan fantasy is number 1 priority. Bener. Kalau udah fantasy itu first thing that I do kalau baru bangun tidur, cek fantasy. Sebelum tidur cek fantasy. Itu. Makan pagi cek fantasy, makan siang cek fantasy, makan malam cek fantasy. Itu. Di kantor cek fantasy juga. Itu bener. Karena kalau fantasy, kalau kalahnya cuma beda 0,0 poin, nah udah lu jadi ban ceng-cengan udah seminggu. Sedih kan? Nah, jadi buat kalian yang main fantasy, jangan lupa dengerin Zero Buzz. Ada segmen terbaru nanti, Kru Zero Buzz bakal upload reguler ya, bareng Julian, Alvin sama Andra ya, Julian? Andra, ya bertiga. Nah, oke. Nah, satu lagi, ini ada kru baru nih, sebelah Julian nih. Silakan perkenalan. Nah, itu yang baru angkat tangan. Silakan perkenalan dulu. Sorry, gua pause. Bro, itu suaranya nggak masuk tuh. Suara lo nggak masuk. Mungkin inputnya mungkin. Suaranya nggak masuk. Iya, nggak masuk suaranya. Coba di unmute dulu deh.
Iya suaranya nggak masuk. Nah cuman Barok berarti sambil ini ya sambil coba setting suara nih gue bantu perkenalan dulu nih ada yang baru namanya Muhammad Baroka. Dia baru kita hire ke Zero Knowledge Podcast karena ya gue lihat emang analisisnya bagus. Jadi ya udah gue hire. Jadi dia fans Texans. Jadi nah dia bakal kasih insight lain karena kan mungkin lu semua pada muak kan lihat insight gua, Fadil Ohio sama sama Tufel kan mungkin. Nah ini insight baru nih dari Baroka. Nah Baroka coba tes sound lagi udah masuk belum? Belum masuk. Jadi mungkin buat Baroka bisa sambil on kamera ini dulu ya setting kamera dulu kali ya. Bisa suaranya masih belum masuk. Jadi sambil ini Baroka setting suara ini kita langsung ini aja ya mulai podcastnya. Nah jadi kan ini kan musim 2020 mau mulai. Tapi sebelum kita ke topik utama, gue mau bahas dulu nih. Ini kan lagi pandemi juga ya. Nah, dan NFL kemungkinan ya 99% lah ya. Gak bakal ada penonton. Terus ada wacana mau pakai virtual fans kayak di NBA. Nah, menurut lu Fadil Ayo setuju nggak kalau pakai virtual fans gini? Ya gimana ya, mau nggak setuju juga kalau nggak ada fans sama sekali berat ya, tapi nggak tahu gimana cara implementasinya. Kalau misalnya NBA kan ada screening di sekitar lapangan gitu ya. Kayaknya kalau NFL mau digituin gedean screennya butuhnya, kan berarti harus semua tuh. Iya harus sih, di-cover gede semua. banget. Bener. Karena kan kalau misal pakai stadion, apalagi kalau stadion yang gede gitu kan, butuh screennya gede, apalagi kayak Sophie namanya, Sophie Stadium, ya sama Allegiant gitu kan, gila tuh, nambah screen lagi, nambah biaya lagi. Nah, kalau Julian menurut lo gimana dengan NFL tanpa penonton gini? Bakal ngaruh nggak kayak ke performance pemain? Kayak ini kan contohnya di MLB kan banyak pemain bintang yang mainnya jelek nih, kayak jagoan gue Christian Yelich mainnya jelek banget gara-gara gak ada penonton nih. Nah kalau menurut lo gimana, Jul? Kalau nggak ada penonton, mungkin nggak ya kita ngelihat field goal completion-nya bakal meningkat gitu. Apalagi kalau yang close game gitu, jadi nggak ada pressure kan, kayak jadi kickernya nggak distracted. Nah, Soalnya kayak pengalaman gue pas kayak nge-cover kayak college games gitu, di lapangan tuh kayak berisik banget, sampai kalau lu mau ngomong ke orang sebelah lu aja tuh kayak mesti agak teriak gitu suaranya. Jadi bakal beda banget sih kayak di lapangan yang gak ada orang sama yang kayak full gitu. Jadi mungkin kayak beberapa hal yang kayak perlu, I guess kayak mental side-nya kuat ya, yang kayak kicking gitu pasti mungkin ngaruh sih ke pemain-pemainnya gitu. Iya sih, karena juga apalagi kicker kan kalau misal lagi nendang, kadang kalau mainnya di tandang kan tempat ngarah dia field goal suka ada fans lawan yang gangguin kayak iya. NBA kalau free throw kan. Jadi kalau nggak ada penonton mungkin kita penasaran nih field goal percentage-nya bakal naik drastis apa sama aja ya. Mungkin kayak mungkin naiknya juga gara-gara mereka merasa lebih relax gitu, kayak oh ya ini gue kicking kayak lagi latihan aja gitu kan. Kita kalau lihat kalau di latihan bisa kayak 60 yards gitu masih bisa kayak masuk gitu kan, maksudnya kayak mereka bisa kayak lumayan gila-gilaan gitu kan. Iya. Distance-nya mungkin juga ngaruh sih, mungkin ya nggak sampai kayak break the distance record, tapi mungkin completion-nya slightly meningkat sih, bakal slightly meningkat sih menurut gua. Itu berarti prediksi pertama nih. Nah, ini kita sambil nunggu Baroka reconnect lagi, berarti satu lagi intermezzo ya. Nah, kan besok kan Hard Knocks bakal premier nih. Nah, ini kita bakal upload review per episode nih. Nah, buat lu Bro Fadil Ohio, lu lebih tertarik lihat Chargers apa Rams? Chargers atau Rams? Chargers dong. Oh, kenapa Chargers? Quarterback-nya baru. Oh iya Justin Herbert ya, iya. Oh udah jelas tuh, itu nomor 1 gitu kan. Kita nggak tahu kayak rookie quarterback kayak apa gitu kan. Pasti ada dramanya lah.
Kalau Rams kan ya gitu-gitu lagi lah. Ya kemarin juga kan udah masuk liputan apa All or Hard Knocks ya. Nothing kan ya. Oh, nothing ya. Udah ada dokumentarinya, jadi kayak ya kita knows lah, nggak ada significant change juga kan, paling hanya Wade Phillips digantikan sama defensive coordinator baru, tapi more or less ya nggak ada pemain bintang baru masuk atau pemain bintang keluar gitu kan. Jadi ya more or less we know what we're gonna see from LA Rams, tapi ya memang exciting memang Chargers ya. Chargers ya. Oke. Nah, Jul, kalau lu lebih tertarik lihat Chargers apa Rams? Gue lebih tertarik nonton Chargers sih kayaknya. Karena Kenapa? Chargers lebih banyak orang-orang yang personality-nya kayak lebih bagus lah, buat lebih entertaining buat dinonton, kayak Joey Bosa misalnya, terus Oke. kayak Keenan Allen gitu. Terus juga yang kayak tadi Fadil bilang, kayak bakal ada quarterback baru kan, terus kayak mau lihat aja sih kayak dramanya gimana, apalagi kalau editan gitu kan suka kayak yang sebenarnya nggak ada drama tapi dibikin jadi drama kan. Iya sih. Jadi US misalnya thing kayak lah. ya misalnya kayak lagi film study gitu, terus kayak ada ditanya apa, kayak Tara Taylor nggak bisa jawab, terus kayak Justin Herbert yang ngejawab gitu, pasti kan suara kayak wow gitu kan. Oh iya sih. Pasti kayak dilebay-lebayin gitu, padahal mungkin kayak si Tara Taylornya kayak lagi ngapain gitu di asli, jadi kayak nggak ngejawab gitu. Pasti Yes. kayak ada yang kayak gitu. Kalau Rams kayaknya ya bakal gitu-gitu aja sih ya, kayak paling ya defensive coordinatornya baru. Cuman mungkin kalau dari sisi Rams yang agak-agak kontroversial ada Jalen Ramsey kan, tapi ya we'll see dia Iya, bakal Ramsey kayak ya. Oke. gitu sih. Nah, ini Barok masih masih coba reconnect, cuman nggak apa-apa, kita nanti kalau Barok udah stabil koneksi, ntar kita tanya lagi dari awal biar quick question. Nah, kita ini aja kali ya, langsung masuk ke segmen utama. Prediksi 2020 nih, kalau misal nonton di video nih udah ada template-nya biar lebih keren gitu kan. Harus step up the game lah, udah 2020 gitu loh, udah dekade baru, masa nggak ada yang baru sih di NFL Fans Indo ya nggak? Nah, ini di prediksi 2020 gue bakal bagi 4 nih. Yang tapi 5 sorry. Jadi yang 2 ini tim, yang 2 pemain, sisanya satu lagi prediksi Super Bowl. Ya, karena kan pasti orang maunya prediksi Super Bowl siapa orang masih baru musim juga, masa udah diprediksi aja, ntar gue bikin prediksi salah, ntar dimencak-mencakin. Cuman gak apa-apa emang, karena netizen tuh, kalau gue netizen NFL tuh yang gue nilai 2 tuh. Yang pertama pasti suka prediksi kan, olahraga lain suka prediksi ya. Yang kedua, netizen NFL pasti suka pemain yang flashy plays, udah gitu. Kalau pemain yang banyak flashy plays pasti dianggap pemain bagus, padahal dia statsnya ya udah gitu aja sih sebenarnya. Ini ini Barca udah balik. Barca coba tes lagi coba Barca. Oh, suaranya masih nggak ada nih Barca nih, masih belum masuk Barca suaranya masih belum masuk. Atau ini kali, coba ini kan kalau gue lihat Barokah pakai apa ya? Coba pakai ini deh, pakai mic HP deh, coba dicabut deh. Nah, ini coba nih sambil nunggu Barokah langsung aja mulai nih. Jadi kan yang tadi yang kedua pertama kan pemain nih. Nah, Bro Fadil, ayo prediksi lu siapa pemain yang bakal booming gitu? Yang mungkin nanti di sosial media langsung pada nyorot gitu, pada wah gila nih pemain ini gitu. Jadi kalau menurut tuh siapa nih pemainnya yang menurut lu, prediksi lu kan sebenarnya kan pemain banyak banget ya, cuman kan nanti kita bakal bagi nih segmennya kan, per posisi gitu nanti di episode selanjutnya. Nah, kalau menurut tuh satu pemain aja yang bakal wah gila nih pemain di 2020 siapa? Philip Rivers. Kenapa Philip Rivers? Karena kemarin pas buat
5 quarterback kan gue juga masukin namanya Philip Rivers kan ya. Gue ngerasa ya performance-nya dari tahun ke tahun selalu stabil dan biasanya dia di yang jadi jatuhnya dia itu di online-nya dia suka bapuk dan biasanya entah kenapa Chargers tuh selalu kena cedera tiap tahun gitu. Dan gue ngerasa kalau di tim barunya di Colts dia akan dapat support dari offensive play caller-nya, dari head coach-nya dia, dan online-nya bakal bagus itu udah sih. Pasti ya. Quentin Nelson, Castonzo ya namanya, yang left tackle-nya. Ryan Kelly juga centernya. Iya Kelly, iya. Dia punya weapon yang cukup ya. Ini ada T.Y. Hilton, ada Paris Campbell, terus ada sama YouTuber si siapa? Michael Pittman ya? Michael Pittman. Iya, jadi gue ngerasa dari tahun ke tahun kita kayak overlook gitu, udah taken for granted aja. Padahal kan quarterback yang jago ya memang nggak banyak di NFL. Ya, gue ngerasa ini akan jadi momen yang tepat buat dia comeback gitu. Artinya spotlight-nya bakal balik lagi ke dia. Oke. Berarti Fadil Ohio pilih Philip Rivers. Oke, jadi next coba Barokah coba tes Son. Tes. Nah, ini akan masuk. Nah, ini gue quick question ya buat lu ya. Jadi, yang pertama tadi karena tadi diskonnya cuma nggak apa-apa. Santai kan. Ya malum lah ya internet Indonesia ya. Maaf aja. Memang begitu. Maaf aja nih. Nah, nih menurut lu Barokah? Yang pertama tadi gue nanya, gimana menurut lu NFL di masa pandemi gini tanpa penonton, menurut lu apa yang bakal dampak efeknya bakal gede gitu? Kalau kita lihat kan di MLB gitu kan, MLB kan contohnya ya orang berantem teriak-teriakan kedengeran, mukul bola pentungan batnya kenceng banget gitu kan. Tapi juga pemain bintangnya banyak yang ngedrop gitu. Nah, kalau betul kalau di NBA kan seru, terus virtual fans dan lain-lain. Nah, kalau menurut lu NFL gimana nih? Kalau untuk drop performa dari pemain sih gue rasa nggak akan terjadi di NFL sama kayak di MLB sama NBA. Soalnya kan juga seasonnya nggak akan di-shorten kayak liga-liga lain kan. Iya. Masih akan tetap 16 atau 17 sekarang ya? 16 ya? 17 masih antara 2021 sampai 2023. Oke. Ya masih 16 game season juga kan. Tapi kalau untuk atmosfer juga pasti berbeda banget karena selain tadi karena tanpa penonton itu play call mereka juga udah mulai juga bisa kedengeran sama tim-tim lain. Kayak misalkan mereka huddle, terus bisa aja tiba-tiba kedengeran instruksi-instruksi atau kayak kode-kodenya mereka buat formasinya mereka kan. Jadi bisa merubah segalanya lah dalam hal game plan mereka juga. Iya nih, menarik nih kan kalau misalnya lu nonton kan sekarang kan walaupun season biasa kemarin kan sekarang kan QB suka dikasih mic gitu ya, kalau ngomong-ngomong kan suka kedengeran di TV ya. Suka dikasih mic gitu. Nah, sekarang kalau pandemi lebih kedengeran nih, ntar Tom Brady ngasih play call apa, Mahomes kasih play call-nya apa gitu kan. Nah, terus ini Rob, satu lagi. Kan besok kan Hard Knocks Premier nih. Lu lebih tertarik nonton Chargers apa Rams? Kalau gue tertarik lebih ke nonton Rams sih sebenarnya. Oh, Rams. Kenapa Rams? Iya. Karena gue pengen lihat kayak di behind the scene-nya mereka tuh kayak gimana, dan juga gue pengen tahu sebenarnya offense mereka tuh masalahnya di mana sih? Apakah Jared Goff itu adalah the real deal quarterback dan deserve the big contract? Ataukah mereka bakal kehilangan banget sama Todd Gurley? Terus gimana cara Sean McVay bisa recover dari performa mereka yang agak bisa dibilang nggak inkonsisten aja musim lalu. Jadi gimana cara mereka bisa balik lagi ke performa pas Super Bowl kemarin pas 2018. Nah, ini menarik nih. Bisa kan tadi kan Fadoya sama Julian kan milihnya Chargers ya. Nah, ini Barokah milihnya Rams. Nah, kita langsung masuk ke topik utama. Barokah, satu pemain yang menurut bakal mengejutkan dari
beribuan pemain karena seperti gue bilang tadi kan nanti kan kebetulan masih ada 4 sampai 3 minggu lagi menuju season NFL. Ntar kan kita bakal breakdown per posisi nih nanti buat episode-episode selanjutnya. Nah, menurut Barokah satu pemain aja yang bakal wah gila di 2020 siapa? Daniel Jones. Daniel Jones. Wow. Daniel Jones. Kenapa Daniel Jones? Daniel Jones, gue ngelihatnya karena performa Daniel Jones sebenarnya untuk seorang rookie quarterback juga nggak buruk-buruk amat. Cuman dia memang ada turnover issues di ya namanya juga rookie quarterback, pasti akan ada isu-isu kayak kurang masih masalah mental atau kayak kurang matang atau kurang siap gitu. Kayak Peyton Manning aja zaman dulu gitu. Jadi dan juga sekarang dengan Saquon Barkley bakal healthy full season, itu weaponnya udah mulai connect lagi, jadi kayak Golden Tate, Darius Slayton, terus Evan Engram, terus Saquon Barkley bakal balik lagi, terus habis itu online mereka juga mulai diperbaikin lagi nih, nggak kayak bolong-bolong zaman dulu lagi. Iya jadi sih, kayak iya, ada Kevin Zeitler, Will Hernandez, sama ini Andrew Thomas ya kan mana ruginya kan? Yep, nama fourth overall pick juga. Iya. Dan itu makanya patut ditunggu juga sih sophomore season dari Daniel Jones. Iya. Berarti apakah dia bakal jadi the face of New York, tim yang olahraganya gue udah nggak paham deh, dari NBA ya, MLB ada Yankees ya. NHL New Yorknya juga gitu. NFL ya udahlah. NBA lagi Knicks. Nah, kalau MLB masih bagus itu. MLB Yankees ada, Yankees mah Yankees beda mah itu. Nah, Julian. Ya. Nah, Jul, satu pemain yang menurut bakal booming di 2020 siapa? Gue kayak bakal pick tight end-nya Atlanta Falcons yang baru ya, Hayden Oh, Hurst. Hayden Hurst. Ya, jadi kan dia kalau di Ravens tahun season kemarin kan banyak ya yang tight end yang dipakai, terus juga Mark Andrews lah yang lebih shine gitu. Iya, Mark Andrews ya. Nah, terus menurut gue dia pindah ke Atlanta Falcons, offense yang salah satu offense paling pass heavy ya di NFL. Terus juga mereka pakai posisi tight end tuh lumayan sering ya, kayak kalau kita lihat Austin Hooper gitu. Austin Hooper ya. Jadi menurut gue sih Hayden Hurst tuh lebih atletik dari Austin Hooper dan juga bakal lebih ini sih, maksudnya lebih dynamic gitu di posisi tight end di Atlanta Falcons gitu. Yeah. Dan bakal jadi salah satu target favoritnya Matt Ryan. Jadi ya Hayden Hurst ini bakal ini sih, menurut gue bakal breakout jadi top 5, top 6 tight end lah buat upcoming top 5, season top 6. ini. Oke. Jadi Hayden Hurst tuh cocok buat fantasy maksudnya. Fantasy. Tadi jelasin di Zero Buzz Podcast. Jangan lupa tuh fantasy dengerinnya Zero Buzz Podcast. Nanti kru Zero Buzz langsung upload, nanti langsung. Kalau yang penting notifikasi hidupin aja kalau YouTube. Kalau Zero Buzz upload, apalagi kalau misalnya wah nih gue butuh pemain siapa, Zero Buzz pilihannya ya enggak. Nah, kalau gue ya pemain yang menurut gue bakal ngejutin, menurut gue QB-nya Broncos sih, Drew Lock. Karena gini, offense-nya anak muda. Kayaknya offense-nya rata-rata anak muda semua, yang tua kan paling oilnya ya. Nah, weapon-nya nih. Siapa? WR-nya. Yang salah satu favorit gue kemarin, underrated banget, Courtland Sutton, Jerry Jeudy, KJ Hamler ya kemarin ya. Ini ya, ngedraft ya? Iya. KJ Hamler. Tight end-nya Noah Fant ya kemarin gara-gara cedera kan. Jadi kemarin tuh tight end-nya Noah Fant sama TJ Hawkinson gak stabil banget. Nah, tapi menurut gue Noah Fant bakal bagus. Philip Lindsay, Melvin Gordon, gue gak ngerti nih role-nya di Broncos bakal jadi apaan. Gak paham gue. Nah, gak tahu one two punch kayak zaman Saints Kamara Ingram apa gimana, gue gak paham. Nah, ini menurut gue Drew Lock bakal jadi the next, gak tahu ya. Kita lihat aja nih, the next great Broncos QB mungkin bakal nyusul jejaknya Peyton Manning atau bahkan ini the great John Elway mungkin. Kita lihat aja ntar. Nah, terus kita next nih. Kan tadi kan pemain yang bakal booming.
Nah, sekarang menurut Fadil Wahyu, siapa pemain yang bakal ngecewain di 2020? Satu aja. Kecewain ya. Mm-mm. Rasa Shaquille Barrett. Shaquille Barrett. Iya nih. Gue kalau nggak tahu kenapa ya, gue nilai nih Shaquille Barrett kemarin bagus, anomali sih. Nah, tapi menurut Bro Fadil Wahyu kenapa Shaquille Barrett? Gua rasa apa ya, sack number itu agak overrated ya. Jadi kayak lebih fluktuatif gitu loh. Bukan sesuatu yang bisa di keep up dalam jangka panjang gitu. Dan gue rasa kalau selama ini ngelihat cukup sulit gitu kalau tiba-tiba ada dan tiba-tiba enggak gitu kan. Kita ngelihat kayak dia nge-spec tiba-tiba dalam setahun aja gitu kan. Iya. Selama ini kan dia role-nya hanya situational pass rusher gitu ya, on down sama backup outside linebacker di Broncos. Dia punya talent, tapi untuk sampai pada level yang sama pada tahun ini, gue rasa sulit untuk replikasi sampai dia jadi sack leader lagi. Gue rasa cukup sulit. Dia pemain yang bagus, cuma kalau kita ngeset standarnya pakai standar season kemarin, mungkin agak sulit untuk di match ulang gitu. Jadi ya kalau misalnya orang-orang berharap, wah ini Shaquille Barrett bakal bagus lagi nih, bakal kayak season kemarin lagi nih, it will be a pretty disappointing, right? Oke. Berarti Shaquille Barrett yang kemarin memimpin sack, kalau kata Fadil Wahyu bakal ngecewain musim ini. Nah, Barok kah? Nah, menurut lo siapa satu pemain yang musim kemarin bagus tapi musim ini bakal ngecewain versi lo 2020? I hate to say this because dia salah satu pemain yang cukup gue favoritin juga karena dia salah satu legend juga di NFL. I'm gonna pick Drew Brees. Gila. Drew Brees. Kenapa Drew Brees? Wah, ini Who Dat Nation bakal panas ini. Ini orang baru langsung bilang Drew Brees yang ngecewain. Wah, sokap nih anak nih. Kenapa bro? Kenapa Drew Brees? Satu faktor sih, usia juga. Usia dia udah 40 ke atas kalau tidak salah ya. Udah 40 ke atas sih. 40 ke atas gitu. Jadi usia pun juga nggak akan bisa dibohongin. Kayak Brady pun udah mulai turun kan di umur 40 ini. Udah 40 lebih juga dia. Dan dengan situasi timnya yang sekarang, walaupun ya kelihatannya masih cukup stabil, belum ada kayak konflik-konflik apapun gitu. Dan Michael Thomas juga masih pick banget, masih paling let's say wide receiver number 1 in the league ya. Iya. Maybe. Tapi kita bisa mungkin bisa agak kelihatan juga kalau sejak dari beberapa pekan terakhir kalau dia tuh mulai ada penurunan performa. Jadi itu mungkin ada tanda-tanda kalau misalkan usia udah nggak bisa dibohongin dan akan ada penurunan performa. Jadi mostly people predict Drew Brees bakal tetap bisa kayak 5,000 yard quarterback kayak zaman-zaman dulu, which is kalau untuk sekarang udah nggak bisa lagi. Gue sih merasa kayak dia udah bukan seperti Drew Brees yang dulu-dulu lagi. Jadi gue ngerasa prediksi orang yang bilang dia Drew Brees bakal balik lagi ke almost MVP form di 2018 sih nggak akan bisa sampai ke situ lagi. Oke. Berarti ini termasuk hot takes ini karena kan ya Drew Brees seperti kita ketahui kan mimpin passing yards, mimpin passing touchdown all time karir. Kata Barokah yang bakal mengecewakan 2020. Oke. Ini hot takes-nya lumayan ini. Nah, sekarang Julian. Menurut gue yang bakal mengecewakan itu yang pemain barunya Tampa Bay ya, yang dulu pernah di Patriots. Tahu. Ini ada dua nih. Nah, ini yang mana nih? Ada dua nih. Ini udah Who Dat Nation ini bakal bangunin singa tidurnya Pets Nation Indonesia nih. Mengerikan ini nih. Siapa nih? Coba. Jadi Rob Gronkowski menurut gue bakal
Gue pada nunggu nih. Padahal gue udah nunggu Tom tuh Rob Gronkowski. Kenapa Gronkowski? Tapi ini Gronkowski. Oh ya Gronkowski apa? Kenapa Gronkowski? Ya maksudnya kayak dia udah tahun lalu retire ya, terus juga dia kan bukannya retire buat kayak take a break from football kan, emang dia udah done with football gitu. Jadi kayak dia nggak training atau kayak keep his body for football gitu. Kayak pas kita lihat kan kayak pas off season gitu, badan dia udah kurus banget. Dan menurut gue dari di announce dia bakal di Tampa Bay main lagi sampai season mulai, menurut gue rada impossible sih badan dia bisa balik lagi ke pas dia di Patriots gitu. Dan juga kayak dia banyak banget kan injuries-nya. Iya. Menurut gue dia nggak bakal sedynamic pas dia di Patriots gitu ya. Paling menurut gue ceilingnya bakal kayak pas dia di 2018 season gitu, dimana dia juga kayak kelihatan mainnya udah kayak hobbled banget gitu, kayak sakit-sakitan. Menurut gue sih dia bakal dipakainya lebih kayak jadi red zone target kalau udah di red zone, sama paling juga jadi ini aja decoy aja gitu. Malah menurut gue kalau misalnya tight end di Tampa Bay yang bakal sering dipakai itu O.J. Howard. Dimana ya dia kayak skill set sama physicality-nya mirip-mirip Gronk pas muda gitu ya, tapi selama ini kan dia kayak zonk banget gitu. Kalau yang tahun lalu pilih dia di fantasy pasti kayak marah-marah tiap game kayak 0 reception gitu. Tapi maksudnya dia kayak blockingnya bagus, dan juga pas di college kayak bisa kasih lihat kalau dia catching sama runningnya bagus. Jadi kayak emang Bruce Arians sih playbooknya nggak terlalu pakai tight end, tapi kayaknya rumornya ini playbooknya bakal setengah Bruce Arians tapi setengah juga kayak yang Tom Brady udah used to gitu pas di Patriots. Jadi kalau itu benar berarti bakal ada juga formation yang bakal pakai tight end-nya jadi receiving option gitu. Tapi ya menurut gue Rob Gronkowski sih nggak bakal inilah. Mungkin ya sekarang cuman nama aja, tapi play-nya udah nggak live up to his name. Jadi bakal disappointing sih. Padahal tuh gue udah nungguin nih ngomong depannya T atau R ya udah apa. Nah, kalau gue gak tau kenapa ya, kok gue kayaknya bakal prediksi pemain yang bakal ngecewain itu siapa ya? Karena pemainnya juga banyak ya. Gue gak tau kenapa ya, gue prediksi Jamal Adams loh, gak tau kenapa. Karena gini loh, karena dia you know lah, Jamal Adams dia safety yang hitnya gila, bisa ngesek. Cuman dia sekarang main di Seattle yang QB-nya ini yang satu Garoppolo. Ya Garoppolo kan dia West Coast ya, masih West Coast kayak 49ers masih agak-agak West Coast ya 49ers. Nah, Rams mungkin gue bisa kena Jamal. Nah, ini Kyler Murray nih yang mungkin Jamal agak-agak susah kontennya nih. Habis kan apalagi Kyler Murray udah punya DeAndre Hopkins ya kan. Nah, terus Fitzgerald ya walaupun bakal jadi mentor atau filler doang, cuman kan masih bisa jadi opsi lain. Nah, sama satu lagi kan juga di Cardinals ada Christian Kirk. Nah, kalau menurut gue sih ini Jamal Adams menurut gue bakal ya nggak ngerosot banget, cuman karena di Seahawks jadi menurut gue menurun stagnan sih, bukan door gitu ya, bukan jeblok tapi pelan-pelan gitu gitu. Kalau gue ya Jamal Adams sih. Inilah ya kayak transisi kali masih. Iya, transisi. Karena kan pasti playbook beda kan. Nah, apalagi kan ya you know lah di defensive back-nya Seahawks yang ya ampun. Ya gitulah. Walaupun masih ada si siapa tuh Quadre Dix kalau nggak salah ya dulu ya. Sama sekarang kan berarti McDougald kan di trade. Iya, McDougald kan sekarang di trade kan karena hasil trade-nya Jamal Adams. Tapi jadi menurut gue ya Jamal Adams. Nah, itu pemain. Sekarang kita ke tim nih. Nah, sekarang gue ke Barokah deh. Barok,
Kalau menurut lo tim yang bakal kalau menurut gua nih tim yang ngejutin sama tim Dark Horse menurut gua sama aja sih. Jadi ya udah gua jadiin tim yang ngejutin deh. Menurut lu tim yang bakal ngejutin siapa musim ini? Gue ada feeling kalau itu bakal New York Jets. New York Jets. Wah, kenapa nih New York Jets? New York Jets. Kenapa Jets? Because satu, let's not sleep with their defense ya. Jadi run defense mereka adalah salah satu yang terbaik di NFL juga. Passing defense mereka, let's say itu bisa diimprove sih, itu bisa diperbaikin. Yang kita nggak tahu juga Adam Gase bakal kayak gimana. Cuman untuk di offensive-nya mereka, segi offensive mereka ada perkembangan di bagian offensive line mereka, yang which is itu salah satu problem mereka pas musim lalu, dimana kayak Darnold banyak banget sacks. Jadi mereka udah sign Connor McGovern di posisi center sama George Fant dari Seattle Seahawks. Baikin posisi-posisi vital mereka di O-line, sama mereka draft Mekhi Becton kan di draft kemarin. Jadi udah ada usaha mereka juga buat benerin offensive line mereka, buat ngebantu Darnold dan juga buat ngebantu Le'Veon Bell yang kemarin sempat mati kutu gara-gara offensive line-nya emang nggak sebagus di Pittsburgh Steelers ya. Oke. Berarti lu prediksi. Nah, kan menurut lu Jets bakal ngejutin. Nah, Jets menurut lu musim 2020 bakal nyampe mana nih? Masuk playoff kah atau misalnya ya walaupun nggak masuk playoff tapi rekornya lebih bagus atau gimana? Prediksi gue mereka bisa masuk wild card, maybe as a 6-7 seed. Mereka bakal bisa ada potensi untuk masuk playoff. Jadi posisi mereka mirip-mirip sama Raiders sih. Jadi mereka nggak bener-bener kayak kelihatan banget contendingnya, tapi mereka bisa sneaky good dan punya aspek-aspek yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jets kan ada run defense mereka itu bener-bener bagus banget, dan isi AFC East notabene banyak quarterback yang run offense, yang run based banget kayak Cam Newton, ada Josh Allen. Di Dolphins ya tua bukan tipe yang kayak gitu, beda. Jadi itu bakal berpengaruh banget buat performa mereka selama di season kali ini sih. Oke, berarti barokah Jets. Wow. Nah, Julian, kalau menurut lu siapa tim? Menurut gue tim yang bakal surprisingly become at least better ya dari last season. Ini Fadil Ohio bakal seneng sih. Cleveland Browns. Cleveland Browns. Kenapa nih Cleveland Browns? Menurut gue karena kayak Cleveland, especially dari defense ya, kayak pemainnya kayak muda-muda dan juga kayak banyak yang bakal menurut gue bakal breakout sih. Terus juga ada Myles Garrett kan. Kayak di setiap layer menurut gue ada pemain yang bagus gitu. Terus juga offense-nya menurut gue di bawah Kevin Stefanski bakal bagus sih, bakal mirip-mirip offense-nya Vikings tahun lalu. Yang dimana personalnya jadi lebih mirip. Jadi play-nya bakal mirip juga. Terus juga kan mereka offensive line-nya bakal improve banget kan. Mereka kemarin ngedraft siapa ya? Kemarin ini Jedrick Willis. Terus juga mereka sign Jack Conklin kan di free agency gitu. Jadi itu bakal help banget Baker Mayfield buat ada waktu buat ngepas. Jadi dia bisa ngepas ke deep threat dia, OBJ gitu. Ya, menurut gue sih Browns bakal peringkat 2 di AFC North. Pertamanya Ravens, kedua Browns. Steelers. Gue sih kalau gue realistically kalau Steelers ya masih
around 88-97 bisa ya, offense-nya masih ya walaupun Big Ben balik ya masih gitu. Cuman nah apalagi kan Browns juga offense-nya nambah lagi, weapon-nya kan Austin Hooper kan kemarin free ya kan. Jadi kita lihat nih gimana. Tapi nggak tahu kenapa ya, in my opinion ya nggak tahu kenapa ya. Kalau gue lihat nih Browns offense-nya nih Cowboys versi AFC, nggak tahu kenapa deh, nggak tahu kenapa ya. Nggak, abisnya gini serius. Nih Cowboys Amari Cooper, sekarang nambah siapa? Itu CeeDee Lamb. iya CeeDee Lamb yang bakal jadi pakai nomor keramatnya Cowboys nih 88 kan. Terus running back-nya ada Zeke. TE-nya gue nggak tahu siapa Cowboys. Nah, Browns, OBJ, Landry, Hooper, Nick Chubb, wah tuh. Tinggal Mayfield-nya aja gimana nih Mayfield, ya kan? Nah, jadi menurut gue sih, gak tau menurut gue ya, menurut gue offense Cowboys di NFC itu kayak Browns tuh kayak Cowboys di AFC kalau gue ya. Nah, kalau nih gimana nih fans Browns gimana nih? Kalau gimana menurut lo Deal? Siapa tim yang bakal ngejutin di 2020? Sneaky good. Sebenarnya agak susah ya ngomong tim yang gue bakal bilang ini sneaky good, karena gue rasa dari beberapa tahun belakangan ini sneaky good gitu. Yang gue maksud adalah Minnesota Vikings. Vikings ya. Selama ini kayak kelupaan gitu kan. Apa sih maksudnya tim di NFC yang jago siapa? Saints. Tim di NFC yang jago siapa? 49ers. Padahal selama 4-5 tahun terakhir ini Vikings secara konsisten bagus gitu, masuk playoff terus regardless of what happened in the playoff ya kan, you have to get there in the first place. Jadi gue rasa dan tahun kemarin itu coverage-nya Viking di posisi cornerback itu bapuk banget. Xavier Rhodes udah fall off gitu, performance-nya jelek banget dan tandemnya pun nggak ada. And despite all that, defense-nya Vikings masih top 10 kalau nggak salah, mereka rated number 8 ya, berdasarkan beberapa metrik tertentu. Gue senang karena Zimmer melakukan hiring yang menarik di 2 spot, di penasihat offense dan di penasihat defense. Di penasihat offense mereka ngerekrut Gary Kubiak. Gary Kubiak ya, wow. Di kemarin dia take over as offensive coordinator setelah ditinggalkan Kevin Stefanski. Dan yang menarik itu ketika di interview di Browns ditanya kan Kevin Stefanski, offense-nya kok mirip sama offense-nya Kubiak dulu di Texans. Stefanski bilang kayak gini, itu sebenarnya saya cuma lihat aja dan berusaha mengimplementasikan niru gitu, kasarnya gitu. Jadi bisa dibilang sukses offense Viking tahun kemarin itu bisa diattribute to Gary Kubiak yang secara personal ngasih input. Dan ada satu lagi hiring yang menarik juga, musim kemarin mungkin nggak banyak yang denger ya, tapi Dom Capers yang lama banget jadi defensive coordinator di Packers, ini juga jadi asisten di sebagai penasehat di Vikings. Oke. Makanya kayak menarik banget gitu melihat evolusi baik offense maupun defense-nya di Vikings. Oke. Nah, berarti tadi Baroka pilih Jets, Julian pilih Browns, Fadilayo pilih Vikings. Kalau gue pilih Panthers. Kalau itu berarti Kubiak dulu yang gantiin Houston Texans, yang gantiin di Houston Texans nggak sih, yang dulu Dom Capers pertama pas mereka expansion, terus habis itu digantinya sama Gary Kubiak atau belum langsung sama mereka gitu, atau? Ya kalau nggak salah langsung sama Kubiak diganti. Di Houston Texans Connection berarti ya, ada Houston Texans Connection. Texans Connection, iya bener. Nah, kalau gue ulangin lagi tadi, kalau gue milihnya tim yang bakal ngejutin. Sebenarnya sih gue pengen pilih Broncos, tapi nggak tahu kenapa gue tertarik lihat Panthers deh. Karena gini,
Karena QB-nya kan QB yang kemarin sempat gantiin Breeze karena cedera jempol dan unbeaten lagi. Tuh tadi jembatan air. jembatan air Bridgewater. Nah, Teddy Bridgewater tuh sekarang jadi QB-nya Panthers. Ada CMC, salah satu menurut gue running back terbaik NFL sekarang sih CMC. Bisa apa aja. WR-nya ada DJ Moore, salah satu pemain muda yang underrated banget. Defense gue kurang paham sih defense-nya. Nah, jadi menurut gue, dan apalagi sekarang kemarin kan Panthers pas di draft kan dia tim pertama sepanjang sejarah NFL yang nggak ngedraft offense ya. Dia ngedraftnya defense semua tuh. Nah, jadi menurut gue Panthers dengan NFC South yang bakal jadi mandi darah ini nih karena kedatangan si Kambiang tuh dari New England, si mantan pemain Patriots. Yang follow NFL Fans Video jangan baper gitu dong kalau admin ketiga nulis mantan pemain Patriots dong. Kok langsung pada baper gitu sih? Nah, jadi menurut gue NFC South bakal bloodbath, tapi kayaknya Panthers bakal nyuri celah nih. Mungkin trio Bridgewater, CMC, Moore bakal mengejutkan sih kalau gue ya Panthers. Nah, sekarang kita dari tim yang ngejutin langsung ke tim yang bakal ngecewain deh. Kalau menurut Julian siapa Jul? Kalau tuh tim yang bakal ngecewain di 2020. Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers yang kedatangan si Kambing tapi tetap bakal ngecewain. Kenapa tuh menurut lu? Buccaneers. Menurut gue sih yang mengecewakannya karena mereka nggak bakal bisa skor gitu ya. Menurut gue defense-nya bakal lebih bagus dari offense-nya sih. Ya gimana ya, maksudnya mereka pieces-nya bagus, tapi gue ada feeling aja gitu kayak ini kayak udah hype banget, bakal kayak nggak fulfill expectation orang-orang gitu. Walaupun ya wide receiver-nya bagus, ada Chris Godwin sama Mike Evans. Iya. Terus juga offensive line-nya udah di-improve gitu. Tapi kalau kita lihat running back-nya ya mungkin ada Ronald Jones, terus yang yang terbaru LeSean McCoy baru di draft, terus juga mereka baru sign LeSean McCoy kan. Tapi kayak signing LeSean McCoy yang kayak di Chiefs aja nggak bisa dapat playing time gitu, kayak di hype banget gitu. Itu kayak Tampa Bay offense tuh kayak ini, kayak rumah pensiunan, ada kayak Tom Brady, LeSean McCoy, ada Gronk, ada Brady, iya. Ya jadi mungkin kalau mereka menang games juga bakal kayak close games gitu sih, dan mungkin defense-nya bakal agak nge-carry offense-nya menurut gue sih gitu. Oke. Buccaneers, wow, langsung ibaratnya kalau di WWE Mike Bomb the door langsung Buccaneers. Gak ada angin, gak ada hujan, langsung door Buccaneers. Nah, kalau pada lo siapa tim yang bakal ngecewain di 2020? Ngecewain ya? Menurut gue yang bakal ngecewain adalah Arizona Cardinals. Kenapa Arizona Cardinals? Karena sebenarnya gue ngelihat nggak ada sustainability dari sistemnya ya, nggak kelihatan kayak mereka punya sistem yang genah gitu. Lebih kelihatan kayak satu play mereka di bail out, kayak Kyler Murray lari-lari muter-muter gitu. Terus play yang lainnya mereka di bail out by other players. They got good players. Ya, mereka ada baru kedatangan DeAndre Hopkins, masih ada Kenyan Drake, masih ada Fitzgerald juga di offense-nya. Tapi offense-nya bikin gue khawatir gitu, kayak ngelihatnya kok kayak ini kok nggak ada semblance of a good football team gitu. Lebih kayak patah-patah gitu maksudnya. Gimana ya, kayak in a sense kayak ngelihat Seahawks main gitu, kayak quarterback-nya jago tapi nggak dipakai, terus harus quarterback-nya muter-muter gitu. Iya.
Jadi kayak ya terus masalah online mereka juga lumayan berat gitu. Kan Iya. apa namanya? Cliff Kingsbury kan dia brought in as a pass game wizard gitu kan. Dia katanya bakal bawa air raid lah, bakal passing game-nya bagus lah, tapi nggak ada indikasi itu. Banyak yang lebih ke play-nya, banyak yang lebih ke isolasi 1-on-1 gitu, dan itu nggak sustainable menurut gue. Jadi mungkin bakal crashing down back to earth menurut gue season ini. Cardinals. Oke. Nah, Barokah, siapa menurut lu tim yang bakal ngecewain di 2020? Wait. Yang mengecewakan di 2020, gue mikirnya mungkin Tennessee Titans sih. Oh, Titans. Kenapa nih Titans? Karena gue pun nonton Tennessee Titans di regular season dan playoff, itu kayak mereka satu musim itu kayak strike lightning in a bottle one time aja sih. Jadi kayak mereka nemu performa, tiba-tiba masuk hot streak di beberapa pekan terakhir, terus masuk playoff mereka lagi hot-hotnya, dan Derrick Henry emang playoff juga benar-benar gila gitu. Tapi gue nggak merasa yakin kalau itu bakal sustainable juga untuk musim kedepannya. Terutama mereka baru aja extend kontraknya Tannehill, mereka baru juga franchise tag Derrick Henry, dan mereka juga di offseason kehilangan Jack Conklin yang salah satu guru offensive line-nya mereka itu yang bikin running game mereka tuh jalan terus. Iya. Gue kadang gimana ya, kayak defense-nya mereka pun terlalu buruk, masih kayak middle of the pack, tapi kayak mereka suka tiba-tiba hilang arah aja, kayak nggak nemu performa terbaiknya di beberapa pertandingan terakhir. Terutama kayak waktu lawan Chiefs kan sempat unggul, mereka udah bikin yang cukup gede juga sih. Iya. Namun kayak abis itu langsung diobrak-abrik sama Patrick Mahomes sama Chiefs juga. Jadi kayak nggak yakin mereka bakal nemu the same success as 2019. Mungkin mereka bisa bisa bikin rekor 9-7 lagi untuk kelima kalinya secara beruntun. Tapi iya sih, Titans tim ini ya, tim nanggung gitu ya. Iya. Tim kentang makanya. Tim mereka kentang tuh ya, tim kentang ya, benar tim kentang. Bisa tiba-tiba masuk playoff dan tiba-tiba hot streak kayak 2017 sama 2019, tapi mereka juga bisa kayak playoff secara peace banget gitu. Jadi gue nggak merasa ekspektasi gue bakal terpenuhi kalau sama Titans. Titans ya. Oke, apalagi kemarin juga baru kehilangan Jurrell Casey sama nih Logan Ryan, malah nggak di-extend ya, masih nyari tim Logan Ryan ya. Yes. Namun juga kalau untuk Logan Ryan sendiri, walaupun emang dia leading tackler juga sih di posisinya cornerback, itu emang kadang kayak kata Fadil Ohio juga bilang, kayak stats bisa misleading, bisa overrated. Iya sih, iya. Jadi walaupun dia masuk top 100, tapi kita juga nggak ngelihatnya leading tackler sebagai good defender. Bisa aja kayak dia allow reception, terus dia nge-tackle buat nge-stop play. Bisa jadi kayak gitu. Iya. It's still decent, maybe not good enough for a playoff sih. Oke. Nah, kalau gue kayaknya agak ngejutin nih ya. Karena tim ini yang melakukan trade terkocak 2020, walaupun ada juga sih yang kocak, cuman menurut gue yang paling ngelawak sih Texans menurut gue yang bakal ngecewain sih. Maaf ya Barokah ya. Maaf ya. Sorry nih nggak bisa gini loh. Oke. Fire Bill O'Brien. Gue udah muak dengan masa Bill coach O'Brien. Masa coach ngambil 2 jabatan jadi GM juga lo, gila. Nah, nggak bisa gini loh. Oke. Itu kehilangan Hopkins dan di trade-nya nggak ada dapat first round, gue langsung what? Itu pertama.
Yang kedua dapat Brandon Cooks, cuman Brandon Cooks kan ya dia udah decreasing banget ya, menurun banget. Terus tight endnya siapa sih? Tight endnya sini kan masih siapa namanya? Aduh, gue lupa. Gak ada yang tahu, Dil. Iya. Aduh, gue pas Gue pun nggak tahu. Gue pas tuh baru kait pemain yang tim jago Texans gak tahu. Padahal gue kemarin sempet ambil loh pas di fantasy, gue lupa siapa. Nah itulah. Terus defense-nya ya. Kenapa? Oh, ada Darren Fells. Iya. Ya, cuman Darren Fells kan ya pasti lu bilang ya, lu tanya fans NFL Darren Fells ya, tahu Darren Fells gak? Pasti banyak yang bilang gitu kan, gitu. Nah, terus ya walaupun kemarin dari yang trade yang di season yang dapat Kenny Stills sama Laramie Tunsil, wah bagian kiri bagus banget kan. Cuman ya running backnya enggak, sorry. Nah, cuman ya kalau lihat defense-nya JJ Watt-nya juga, ya JJ Watt sering masuk listnya bagus tapi mainnya cuma 5 kali semusim, 5 kali doang, bisa cedera semusim, terus musim depannya main lagi 4 kali doang, bisa cedera semusim. Jadi gini loh, kalau menurut gue Texans kayaknya tetap masuk playoff. Cuman gak tahu ya, kayaknya AFC South yang juara Colts deh. I don't know ya. Maybe karena ya lu lihat Colts weaponnya lumayan, defense-nya Darius Leonard gila, pagi ada DeForest Buckner juga. Jadi don't know why ini Texans masuk playoff ya, cuman seatnya bakal turun sih, nggak dapet top 4 sih kayaknya sih. Kalau gue ya. Gimana nih Rock? Baru gimana nih defense Texans sih? Gue agak lucu aja deh. Jadi sebenarnya gue bahkan Texans fans pun juga nggak berharap mereka masuk playoff sebenarnya. Dan dengan kondisi kenapa ini? Kenapa? Gimana ya? Karena gue ngelihat kayak Bill O'Brien bukan coach yang bisa evaluate talent yang sesuai dengan harga yang dia pengen sih. Terutama ketika dia nge-trade pemain. Nge-trade pemain ketika mereka nge-trade Laramie Tunsil sama Kenny Stills, oke. Mereka mainnya terutama Laramie Tunsil. Cuman compensation yang diberikan tuh, itu kalau nggak salah 2 first round pick loh. Itu 2 first round pick buat left tackle yang at the end of their contract, dan wide receiver yang basically itu kebanyakan dia jadi second receiver. Terus ketika mereka nge-trade Jadeveon Clowney, mereka cuma dapat third round pick. Terus sama DeAndre Hopkins kemarin, mereka cuma dapat second round pick. Dan mereka kontraknya David Johnson yang notabene bener-bener gede banget untuk running back, dan dia banyak cedera juga. Iya. Karena juga alasannya Hopkins katanya dia minta naikin kontrak, naikin gaji. Cuman kalau kayak gitu ngapain mereka trade second round pick yang mereka dapat itu untuk Brandon Cooks yang harganya hampir semahal DeAndre Hopkins. Itu dia. Itu masalahnya di situ. Itu. Aduh, Bill O'Brien. Tapi sebenarnya menurut gue David Johnson sih bakal surprise a lot of people sih. Oh, kenapa nih? Kenapa Jul? Kayak kan ini dia abis season ini jadi free agent ya kalau nggak salah. Jadi kayaknya he has something to prove gitu, dan I feel like dia bakal kayak finally healthy. Terus juga offensive line-nya Texans walaupun nggak bagus-bagus banget, kayak masih lebih bagus dari offensive line-nya Cardinals gitu in the past few years. Oke. Jadi menurut gue sih kayak dia bakal inilah, at least kalau dia nggak bagus-bagus banget, dia bakal masih dapat volume gara-gara selain dia ya running back-nya cuma Duke Johnson Jr. and like he's not that good either. Terus juga kayaknya David Johnson karena bagus juga catching-nya bakal berguna sih buat Deshaun Watson, kayak buat salah satu option-nya Deshaun Watson lah gitu. Jadi at least walaupun kehilangan DeAndre Hopkins, tapi ada option satu lagi gitu buat Deshaun Watson.
Oke, nah itu berarti 4 segmen udah selesai. Nah terakhir nih ya buat penutup. Karena netizen sangat cinta sama prediksi, udah pasti lah, gue udah tahu. Pasti lu semua tahu pengennya min pasti kalau misalnya pasti harus bilang min prediksi sampai bosan gue baca prediksi mulu. Nah, Barokah, who will play jangan bahasa Inggris, sorry. Siapa yang bakal main di Super Bowl 55 ya? Sekarang 55 ya? Lupa gue. 55 ya? 55 ya. Iya, siapa yang Barokah Iya, siapa yang bakal 55. main di Super Bowl 55? Di sekarang di mana sih mainnya? Di Raymond James ya, di Tampa Bay ya? Iya, Iya, di Raymond James. Raymond James Stadium siapa? Nanti di bulan Raymond Februari. James. Yap. Ini nggak Nih berarti terlalu prediksi way too early tapi yakin. nggak apa-apa, way too early. Too early prediction. Untuk dari AFC gue pilih yang rada aman aja. Gue pilih Baltimore Ravens. Oh, oke, Ravens. Dan NFC itu gue kalau NFC masih belum terlalu yakin sih. Jadi gue masih di antara Green Bay Packers sama 49ers. Oke. Jadi maybe let's go for fun lah. 49ers. 49ers. Oh, berarti 49ers ini ya apa? Revenge season ya? Ravens. Iya. Revenge season ya? Have something to prove gitu. Redemption ya, something to prove ya, redemption Yeah, ya. Apalagi kan something to kita prove. kayak yang pas di meet up di Super Bowl 54 katanya I will back here with apa sih dia gitulah. Itulah pokoknya dia yang dia pakainya dia balik lagi dengan balas dendam gitu lah. Nah, Fadil ayo way too early prediction buat Super Bowl 55 siapa nih? Lions Browns dia pilih. Mau yang logis atau mau yang bikin kontroversi sekalian? Kontroversi aja lah ya. dong. Netizen tuh suka kontroversi. Kalau safe tuh kayak iya ini. Kalau kontroversi, woi apa nih? Iya, kontroversi smoke. dong. Butuh smoke-nya. Iya. Kontroversi Vikings Browns. Vikings Browns. Wow. Vikings Browns ya. Wah, gila sih ini netizen yang nonton sama dengerin langsung ini orang mau nyapaan sih? Bikin pick aneh banget. Nah, tuh Fadil Ohio. Ya, mungkin ada alasan kenapa pilihnya Vikings dan Browns? Buat Vikings pas aja ya, gue ngerasa mereka selalu ada within striking distance, dan kalau udah di playoff tuh kan ada apa ya, ada faktor lucknya juga kan, yang gue ngerasa mereka sudah do lah untuk dapat something in their favors gitu, apa namanya, luck in their favors. Kalau untuk Cleveland Browns, I don't know, fun aja, gue rasa ngedukung buat tim gue. Oke. Karena kalau gue baca di komennya IG NFL Fans Indo pasti kalau misalnya ada prediksi siapa Super Bowl, Browns. Oh, ya wes, siap bos. Nah, Jul, siapa Jul? Way too early prediction buat Super Bowl 55. Sebelum gue kasih Super Bowl prediction gue, I'm just gonna say Vikings gak bakal masuk Super Bowl kalau Kirk Cousins. Karena kan nih Julian jagoannya Packers di NFC North, ada Vikings. Nih udah bubuyutan ini. Nah, jadi siapa Jul? Menurut lo prediksi? Jadi buat Super Bowl 55, we're gonna go back to 1967 to Super Bowl 1. Oh serius, Chiefs Green lawan Bay Packers. Packers against Kansas City Chiefs. Wow. Itu buat Super Bowl tahun ini. Wah. Rodgers versus Mahomes. Rodgers versus Mahomes ya. Wah, ini final impian juga ya, Rodgers versus Mahomes ya. Wow. Kalau gue prediksi siapa ya? Gue pasti nggak main di tim gue karena gue ngerti tim gue emang ya gitulah ya. Adalah buat penghibur aja. Kalau misalnya bagus juga, lah kok nih bisa bagus gini tiba-tiba nih tim gue ya. Nah,
Gue nggak AFC, gue pilih karena NFL juga jarang banget yang comeback. Terakhir juga itu kan yang back to back masuk Super Bowl kan Patriots ya yang 3 kali beruntun ya. Nah, kalau menurut gue sih, tapi kalau gue lihat Chiefs dengan Mahomes yang duitnya gila sih, dia udah mandi duit itu. Menurut gue Chiefs masuk lagi Super Bowl. Kalau NFC belum jalan kan? Kenapa? Gajinya belum jalan sampai musim 2022 bukan sih? Iya karena masih ngabisin yang rookie dulu, belum replace. Habisin rookie dulu kan. Nah, mungkin ya buat motivasi lah ya kan, motivasi lagi kan buat biar ya gua juara 2 kali nih ya, pantas lah gue bayar segini lah, gila, kontrak tergila sepanjang sejarah olahraga gitu. Nah, Chiefs lawan Seahawks nggak tahu apa. Seahawks. Gue walaupun milih Jamal Adams yang bakal ngecewain tapi I don't, karena ya Russell Wilson one of the best QB sekarang gitu, yang dia mainnya ya, dia walaupun nembus lari bolak-balik tapi juga lemparannya bagus ke Lockett sama sekarang Metcalf kan. Ya walaupun defense-nya juga gitu, tapi nggak tahu kenapa I have strong feeling loh sama Seahawks, nggak tahu kenapa sih. Kayaknya sih nih tim Seahawks ada potensi sih. Jadi ya way too early prediction ya, bisa asal-asalan kan. Kalau misalnya beneran ya jadi peramal gila-gilaan kayak Romo. Nah jadi kalau gue sih ya Chiefs versus Seahawks. Nah itu ending sesi prediksi 2020. Mungkin pesan-pesan terakhir dari Fadil Hoyo buat para netizen yang nonton atau dengerin. Ya enjoy the season aja lah. Mungkin bisa jadi hiburan selama situasi yang seperti ini. Oke. Nah, Barokah, ada pesan-pesan terakhir buat para fans NFL seluruh Indonesia yang dengerin sama nonton? Ya, sama juga sih, enjoy the season. Ya, tenang fantasi juga. Let's play fun with joy. Juga sih gue akan memberi nasihat aja, ini bakal banyak hal-hal yang unpredictable aja sih. Let's wait and see untuk season 2020. Okay. Let's wait and see 2020. Julian, terakhir ada pesan-pesan terakhir sebelum kita nutup podcast prediksi 2020? Ya, menurut gue season udah memulai. Everyone siap-siap aja buat di trash talk. Jangan banget kalau ada trash talk. Karena ya apalagi kalau ke tim-tim rivals pasti bakal savage banget ya. Wah, gila sih. Mungkin kayak ya maksudnya at the end of the day kayak itu kan cuma bercandaan doang gitu. Jadi jangan kayak terlalu diambil di hati. Jangan terlalu fanatik juga sama tim lu, karena lu ngebelain juga kayak misalnya lu fans Seahawks gitu ya, lu ngebelain juga Russell Wilson gak bakal notice lu gitu, gak bakal kayak DM lu di Instagram kayak thank you banget lu udah ngebelain gua gitu kan, gak bakal. Terus juga kayak bener. Join fantasy yang baru nggak pernah ikut fantasy atau yang udah sering join aja, cobain, itu bakal seru banget dan juga bakal ngebantu banget di dalam nambahin knowledge pemain-pemain yang ada di NFL gitu. Karena itu bener banget. Aku juga tahu banyak pemain gara-gara main fantasy gitu kan, akhirnya nggak cuman taunya pemain di tim favorit kita doang kan, tapi juga di tim-tim lain juga jadi pemainnya tahu gitu. Terus juga kalau mau tahu pemain yang bagus yang mana, dengerin aja Zero Bus Fantasy Podcast. Marketing S3. Itu bener. Smooth banget promotionnya. Waduh, smooth banget ya. Jadi ya bener. Kalau lo misalnya main fantasy, misalnya nih lo ngikutin Michael Fabiano, tapi Michael Fabiano bikin pick start them sit them, tau-tau lah ini yang sit them bagus, yang start themnya jelek. Ya Zero Bus lah dengerinnya. Aduh, nah makanya langsung nanti season jangan lupa nanti kru Zero Bus bakal upload fantasy mereka, siapa yang harus lu start, siapa yang jangan di start, siapa sleeper alertnya, siapa yang bakal jelek. Jadi ya tungguin aja Zero Bus. Nah dari gue setuju banget dari kalian bertiga, Fadil Ohio sama Barokah, enjoy the season walaupun gak ada penonton, tapi nikmatin aja. Apalagi kalau misalnya Tata NFL buka pendaftaran buat jadi virtual fans,
Ntar kayak NBA lo, ntar muka lo masuk sosmed viral, lumayan lo dapet centang biru lo ntar diundang ke podcast yang terkenal itu yang sebelah. Diundang ke Good Morning Football. Iya diundang ke Good Morning Football lo, ntar di interview sama Kay Adams, Nate Burleson sama Jill. Dua lagi gue lupa namanya. Nah, sama satu lagi, bener kata Julian, kalau dukung tim jangan fanatik banget. Karena ya lu dukung tim kan gak dapat duit juga, Pak. Jadi tuh gue jadi keinget yang pas pas interview ini booth review sama yang chef ada kan, pasti bukan Chef Juna ya kalau chef. Shout out ke Chef Juna dan para public figure lainnya yang follow kita di NFL Fans Indo. Shout out, jangan lupa season apalagi Chef Juna yang main yang Raiders di stadion baru, semoga mainnya bagus ya Chef ya, kalau enggak ya udah. Nah, yang kita sempat interview Chef yang di kapal, dia pas itu sempat ngerasain gimana fans NFL yang nonton fans NFL pas match trash talk ngata-ngatain, cuman ya abis nonton ya balik lagi kayak normal, jadi kayak teman biasa gitu. Jadi ya jangan terlalu fanatik lah, nyantai aja nonton. Kalau misalnya ceng-cengin balik tapi ada data atau fakta yang kuat gitu. Jangan yang ya kayak dulu kan pernah tuh di Open Chat kita tiba-tiba Brown Super Bowl 53 champion. Apaan lo tong? Masuk playoff aja kagak. Jadi oke, kalau gitu thank you banget udah dengerin, thank you banget yang udah nonton di YouTube, thank you banget Fadil Ohaya udah join, thank you banget Julian dari Crew Zero Bus udah join yang jadi super subnya Tufel. Mungkin nanti kalau Tufel masih sibuk mungkin Julian bisa masuk lagi nanti di scout. Bagus, nanti dapat 1 year contract ntar. Sama Baroko, thank you banget ya, jadi udah join jadi member baru kita di Zero Knowledge Podcast. Dan gue Fadil mewakili NFL Fans Indo. Thank you banget udah nonton video podcast kita di YouTube. Jangan lupa subscribe, klik lonceng samping subscribe. Yang dengerin di Spotify tetap stay tune, walaupun ya anehnya podcast kita hilang di ranking sport. Aneh banget ya, gue masih cari tahu kenapa bisa hilang. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Zero Knowledge Podcast itu udah tertanam di otak kalian. Oh, ini podcast NFL Indonesia Zero Knowledge Podcast. Nah, langsung ke Zero Knowledge Podcast. Nah, sama satu lagi yang nonton, ini kan di bawah kita ada sosial medianya kan. Langsung aja ikutin semua. Ada Instagram di @NFLFansIndo, di Twitter ada @NFLFansIndo juga. Kalau misalnya lu bingung nonton mana, kita suka share link di sana. Sama satu lagi, kalau lu mau join ngobrol-ngobrol sama kita, langsung aja join di line open chat kita di NFL Fans Indonesia. Jadi thank you banget semuanya udah nonton. See you di episode besok. Jangan lupa ya, besok. Berarti kan ini kan kita di upload Rabu ya. Berarti besok Kamis kita bakal upload review episode pertama Hard Knocks. Nah, jadi stay tune. Jangan lupa besok langsung episode terbaru review episode pertama Hard Knocks Premier jam 9 pagi. Jangan lupa timnya tim LA Chargers dan Rams. Jadi thank you banget nonton dan dengerin semuanya di podcast terbaru kita di musim 2020. Stay tune di podcast selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.